Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali siang hari ini kita bisa berkumpul dan untuk berdiskusi dan sharing pendapat tentang tugas Learning Journal Agenda 3 dengan topik best practice dari manajemen ASN dan Smart ASN. Di dalam Zoom kali ini terdapat Mas Levin, Mas Dika, Mas Adil, dan Mbak Safa, dan saya sendiri, Mas Bowo, dari Kota Pangkal Pinang selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita masuk di dalam diskusi kita, mari kita saksikan sama-sama video dari Best Practice Management ASN dan Smart ASN berikut ini. Ayah saya itu bukan perampok, bukan perampas, 1 senti pun tanah rakyat nggak mungkin diambil sama ayah saya. Saya bilang, aduh maaf, emosional. 1 senti pun tidak mungkin diambil, saya bilang gitu. Jadi tolong dikembalikan gitu, tanah orang tua saya bilang gitu. Saya bilang, BPN nggak usah permainkan gitu. 10 tahun sudah, Sita Lopa dan keluarganya bekerja keras, mengupayakan tanah mendiang ayahnya di Pontianak, Kalimantan Barat kembali menjadi milik ahli waris. Sita tidak memiliki sertifikat tanah, tetapi ia memiliki peta yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Pada peta tercantum nama almarhum ayahnya, Jaksa Agung Baharudin Lopa, di Jalan Perdana Dalam, Pontianak. Meski memiliki bukti tersebut, Sita mengatakan pihak BPN menolak klaimnya atas tanah tersebut dengan dalih peta sudah berubah. Baik, itu dia. Tadi sudah kita saksikan bersama terkait video best practice dari manajemen ASN dan Smart ASN. Mungkin di sini ada Mas atau Mbak yang ingin berpendapat terhadap video tersebut. Baik, Mas Bowo, saya buka untuk dapat saya pertama kali. Perkenalkan, nama saya Levin Syed Pratama Putra dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Menurut saya dari berita ini menunjukkan kurangnya implementasi Smart ASN. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu mengenai Smart ASN. Smart ASN itu sendiri bisa diartikan sebagai memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dalam beradaptasi terhadap transformasi digital dan responsif terhadap perubahan teknologi. Namun kita tidak hanya harus mampu transformasi digital, tetapi tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dalam dunia digital. Dalam berita ini, ada potensi-potensi untuk mengimplementasikan Smart ASN dengan cara seperti digitalisasi warga. Dapat kita lihat bahwa berita ini disiarkan pada tahun 2021, di mana teknologi sudah semakin canggih. Sayangnya di berita tersebut, perkembangan teknologi belum diiringi dengan perkembangan layanan pertanahan. Dengan dipraktikkannya Smart ASN, dapat meminimalisir kasus mafia tanah seperti yang terjadi dalam berita tersebut. Karena tidak hanya berkembangnya praktek pelayanan, tetapi berkembang juga keamanan terhadap data digital tersebut. Begitu menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Mo. Ya, terima kasih Mas Levin atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain dari Mas dan Mbak sekalian. Ya, Mas Bowo, perkenalkan nama saya Radika Bagas Prabowo dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya di sini memiliki pandangan mengenai dari sisi manajemen ASN ya, Mas ya. Menurut saya dalam kasus ini terjadi ketidakdisiplinan ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik ya. Sehingga manajemen ASN ini tidak diterapkan dengan baik, yang dimana ini suatu bad practice lah, bisa dibilang. Lalu sebagaimana ternyata dalam kode etik ASN, terdapat beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa yang pertama adalah ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, dan juga ada yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini saya lihat, apabila dikaitkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi,
Maka dalam kasus ini ada kemungkinan terjadinya kasus mafia tanah dikarenakan tidak diterapkannya manajemen ASN yang baik. Sehingga apabila manajemen ASN diterapkan dengan baik, maka kasus mafia tanah ini tidak akan terjadi. Dan juga di dalam kasus ini, Ombudsman juga telah memberikan pendapat bahwa ada kesalahan dalam manajemen pengelolaan warkah yang dimana ini merupakan tugas yang sangat vital ya di kantor pertanahan. Dan menurut saya di sini juga mungkin ada indikasi benturan kepentingan. Menurut saya cukup segitu aja sih. Saya kembalikan dengan Mas Moderator, Mas Bowo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dika dan Mas Levin atas pendapatnya. Baik, kita selanjutnya kita saksikan bersama video best practice-nya dari Smart ASN dan manajemen ASN. Mari kita saksikan bersama-sama. Kementerian ATR atau BPN menyosialisasikan program strategis Kementerian ATR BPN di daerah. Sosialisasi ini merupakan upaya memasyarakatkan program strategis Kementerian ATR BPN, khususnya program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kementerian ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI menggelar sosialisasi dan diskusi tentang program strategis kementerian seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap di Bandung, Jawa Barat. Selain melakukan sosialisasi tentang program strategis, dilakukan juga penyerahan sertifikat kepada masyarakat yang sudah mendaftarkan tanah miliknya melalui PTSL. Bisa bercontoh konkret soal kasus sertifikat elektronik, ya kan, yang begitu bermanfaat, tapi karena keawaman masyarakat sehingga terpaksa kita tangguhkan. Nah, dengan adanya proses sosialisasi semacam itu, maka insya Allah ya tidak akan ada salah paham sehingga program semakin bisa tercapai dengan cepat. Yang kedua, kita juga tadi melihat bukan hanya proses sosialisasi program-program, tapi dengan adanya pertemuan ini maka timbul nanti sinergi-sinergi. Ada beberapa program yang bisa disinergikan antara ATR BPN dengan masyarakat ya. Baik, itu dia video yang kedua tentang best practice ya, dari manajemen dan Smart ASN. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan oleh rekan-rekan terhadap video tersebut. Mas Bowo, saya izin untuk memberikan pendapat mungkin untuk video best practice-nya tadi. Untuk video best practice-nya tadi sudah kita lihat ya, itu secara garis besar tentang sosialisasi dari program PTSL. Nah, kalau kaji dari manajemen ASN-nya sendiri, kegiatan sosialisasi PTSL ini dapat menjadi salah satu bentuk implementasi fungsi dan tugas ASN di dalam manajemen ASN, di mana seperti kita tahu, seorang ASN itu mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelayan publik dan harus memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Nah, pastinya sosialisasi yang sudah dilakukan itu dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan dari program PTSL itu sendiri. Kemudian, apabila kita kaji dari program PTSL-nya, yang merupakan terobosan inovasi dari Kementerian ATR BPN, ini sudah menjadi wujud nyata seorang ASN, dalam hal ini Kementerian ATR BPN, untuk meningkatkan rasa aman warga negara dengan adanya kepastian hukum. Dan hal ini dapat menjadi salah satu upaya menghindari adanya perpecahan akibat tidak jelasnya kepemilikan tanah. Sehingga dengan program PTSL ini secara langsung juga diharapkan dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalau kita dari manajemen ASN ini, program PTSL ini tentu sudah menunjukkan profesionalisme ASN dalam hal ini Kementerian ATR BPN sebagai pelayan publik. Kemudian apabila saya kaji lagi untuk Smart ASN-nya, seperti yang Mas Levin sudah jelaskan sebelumnya, yang pada intinya Smart ASN itu adalah kemampuan adaptasi seorang ASN dalam hal teknologi digital. Nah, pada video tadi kita sempat lihat bahwa narasumber sempat menyinggung mengenai adanya sertifikat elektronik. Hal ini tentu telah membuktikan pemanfaatan digital yang telah dilakukan oleh ASN, dalam hal ini Kementerian ATR BPN, dalam memaksimalkan teknologi digital demi peningkatan efektivitas kerja. Nah, kalau kita coba untuk bahas lebih jauh dengan analisis isu, saya coba pakai analisis isu Pispon, Mas.
ini bisa kita lihat, jadi cabangnya itu ada dari peningkatan sumber daya manusianya, di mana dengan pelaksanaan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program PTSL itu sendiri, ditambah dengan pemanfaatan teknologi digital, jadi bisa menghasilkan pelaksanaan program PTSL yang maksimal dalam rangka keberhasilan reforma agraria. Seperti itu, Mas Bowo. Saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Ya, Mas Bowo, sekian pendapat dari saya. Apa ada teman-teman yang ingin menambahkan? Ya baik, mungkin saya sedikit menambahkan. Mohon maaf ini Pak Moderator, langsung saja. Jadi betul sekali tadi yang dikatakan oleh Mbak Safa. Salah satu bentuk pencegahan dari masalah-masalah yang bad practice yang dikemukakan oleh Bapak Leviansyah dan Bapak Radika tadi, pendaftaran tanah sistematis lengkap ini merupakan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus seperti mafia tanah tadi. Kemudian dari segi digitalisasinya sendiri, sekarang akan diadakan yang seperti dikatakan Mbak Safa tadi, yang sertifikat elektronik. Saya rasa ini sangat-sangat perlu didukung. Jadi nantinya tidak perlu lagi kita takut akan adanya penyalahgunaan data atau tentang mafia tanah itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Waduh, terima kasih Mbak dan Mas atas pendapatnya. Mungkin dalam diskusi kali ini sudah ketemu ya pendapat dan analisis masalahnya. Terima kasih untuk Mas dan Mbaknya, dan untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini, ya, dapat saya simpulkan kurang lebih ya, bahwa terkait dengan manajemen ASN itu menjadi suatu mekanisme yang sangat krusial bagi ASN untuk menghasilkan sumber daya yang unggul, serta mampu melayani masyarakat secara profesional. Jadi apabila manajemen ASN ini tidak dilaksanakan dengan baik, tentu akan berpengaruh buruk kepada akuntabilitas serta citra dari ASN dan organisasi itu sendiri. Kemudian terkait dengan Smart ASN, mungkin dapat saya simpulkan bahwa Smart ASN ini adalah suatu kemampuan literasi digital, merupakan skill yang harus dimiliki ASN, karena di era serba digital, semua harus bertransformasi digital dan harus mempunyai skill dan beradaptasi dengan era 4.0, sehingga ASN mampu membawa perubahan teknologi dan ide kreatif untuk memberikan kemudahan kecepatan dalam melayani masyarakat, termasuk percepatan layanan sertifikat digital, sehingga berdampak besar bagi masyarakat, instansi, kemajuan bangsa dan bernegara. Oke, mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jargonnya mungkin ya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Udah. Terima kasih.